Cuman karena kita di LTN itu yang bentuk ada lembaga, maka kita harus sesuai dengan jalur struktural kan. Nah kalau yang NU ya haruslah, bagi saya sih harus ngikutin yang dari NU dan juga mitra. Saya nganggep Aswaja Dewata, Aswaja Buleleng dan sebagainya itu mitra. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wandi Abdullah di channel LTNU Badung. Pada kesempatan kali ini saya sangat merasa bangga karena ditemani oleh senior-senior saya di media NU. Ada Kang Muhlisin. Selamat datang, Kang. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau ini adalah Ketua LTNU Bali. Baru terpilih dan kami ucapkan selamat mengemban amanah Kang Muhlisin. Sebenarnya nggak ada yang milih sebenarnya. Oh iya, jadi terpilih, dipilih atau gimana? Diajukan. Oh, diajukan. Ya, terlepas dari itu mau tidak mau kan harus melanjutkan selama 4 tahun. Ya, semoga lancar dan semoga bisa semakin maju lah. Amin. Yang kedua ada Kang Dedi. Selamat datang, Kang. Selamat datang. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kang Dedi ini adalah pimpinan redaksi, Kang, ya, di Aswaja Dewata. Siap. Ya, sekarang siapa sih yang nggak kenal Aswaja Dewata kalau di Bali? Karena memang sudah cukup lama prosesnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol terkait media di NU khususnya. Nah, kedua senior saya ini, abang-abang saya ini sudah cukup memahami bagaimana perkembangan media di Bali dan kondisinya. Saya ingin memulai dari Kang Muhlisin dulu selaku Ketua LTN PWN Bali. Sebelum masuk ke tema ini, Kang, gimana perasaannya jadi terpilih ketua LTN PWN? Sebuah musibah ya. Aduh, jangan. kok kayak Gus-Gus gitu. Iya. Luar biasa. Kalau melihat apa ya, saya juga nggak nyangka masalahnya ini. Nggak nyangka juga ya? Nggak nyangka juga. Tiba-tiba langsung dipilih sama Pak Ketua PW kan. Kemudian melalui perbincangan yang agak panjang ya. Diskusi lah ya, diskusi agak panjang, dan saya rasa lah bismillah lah, karena saya merasa begini. Saya dulu ketika di tempat saya di Jawa itu Pak Kiai saya selalu bilang, kita ini pemuda ini jangan minta apapun, tapi kalau dikasih lanjut gitu, terima saja. Kalau kamu nggak bisa, berarti disitulah tempat kamu belajar. Nah, artinya awalnya memang sempat nolak. Berapa kali saya nolak ya. Iya. Yang pada akhirnya ya bismillah gitu. Ya, bagaimana Kang Muhlisin melihat kesadaran warga Nahdien khususnya dalam bermedia sosial saat ini? Iya. Kalau bicara media sosial ya, khususnya untuk warga Nahdien, saya kalau dibilang nggak melek media, kayaknya tidak juga, karena sekarang semuanya sudah melek media sebenarnya. Minimal sosial media FB, WA itu sudah menjadi ini ya, makanan sehari-hari bagi mereka ya. Dan kita ini sebenarnya khususnya juga di NU tidak kekurangan orang yang memberikan informasi. Tapi kita kekurangan orang yang memberikan edukasi. Nah, itu yang menjadikan PR kita edukasi semua ya. Kita sebagai jurnalis ini memang harusnya ya. Kita LTN jurnalis ya, Aswaja Dewata juga ya, jurnalis ya. Iya. Pegiat ya. Semestinya tidak hanya memberikan informasi, tapi gimana memberikan edukasi. Karena kalau cuma ngasih info aja, itu persepsinya yang muncul lain-lain. Belum tentu sesuai dengan apa yang kita tulis. Tapi kalau mengedukasi secara lengkap gitu, insya Allah lah, apa yang kita inginkan di tulisan itu ya sampai kepada masyarakat. Nah, artinya ya masyarakat NU Bali sebenarnya sih sudah melek media, tinggal bagaimana kita mengarahkan kepada sesuatu yang benar-benar bermanfaat lah bagi kita. Ya, artinya bukan cuma sekedar aktif di media, tetapi ada hal yang lebih dalam ya, sekedar menyebarkan edukasinya dan memfilternya mungkin ke arah sana ya. Siap. Oke, untuk Kang Dedi. Kang Dedi ini kan
juga pernah pengurus di LTNPW, dan juga pengalamannya di situ sangat luas. Bagaimana menjawab pertanyaan soal kesadaran bermedia ini? Iya, jadi ya sudah seperti yang disampaikan Kang Muhlisin tadi itu. Jadi kesadaran media itu keniscayaan ya saat ini ya. Hari ini itu udah keniscayaan bahwa kita tidak akan bisa lepas dari segala apa yang ada di media itu. Pengaruh dari setiap aspek kehidupan kita dipengaruhi oleh media. Karena memang apalagi di saat kondisi pandemi seperti ini kan memang sangat membatasi aktivitas kita, interaksi kita terhadap masyarakat secara langsung. Jadi memang media itu menjadi salah satu wadah, salah satu sumber yang akhirnya menjadi kebutuhan hampir seperti kebutuhan pokok. Gitu. Kenapa bisa dibilang seperti itu ya? Sampai kayak seperti pendidikan pun juga sekolah, kuliah itu kan sudah menggunakan media teknologi ya, informasi. Jadi ya memang mau nggak mau, siap tidak siap ya kita harus terjun. Oke. Kalau mungkin kalau teman-teman yang muda ya, karena sudah ketika lahir sudah mengenal media kan ya. Tapi bagaimana dengan orang yang punya kapasitas keilmuan, kiai atau ustadz, yang di medsos itu memang tidak terlalu terjun ke sana. Nah, apakah menemukan di lapangan beliau-beliau kiai-kiai atau ustadz yang memang kesadaran medianya atau cukup lemah di situ yang kita hadapi? Iya, jadi itu bagus sekali. Jadi memang kita di saat ini kan kita sedang dalam masa transisi ya, masa transisi teknologi, industri 4.0 kayak gitu kan, sekarang sudah hampir 5.0. Yang membuat saya merasa sedikit beruntung adalah bahwa saya termasuk di generasi yang ada di semua kondisi itu. Jadi dari saya mengalami feeling untuk keyboardnya, mesin ketik, sampai ke keyboardnya komputer, habis itu touchscreen. Ya itu masa transisi zaman ya, masa transisi teknologi, perkembangan teknologi. Nah kayak seperti yang ditanyakan sama Kang Wandi itu bahwa banyak kan ulama kita, kiai-kiai kita di pondok-pondok pesantren yang sebenarnya mereka juga ingin, mereka juga sebenarnya ingin untuk mengikutinya, tapi tidak memungkinkan. Kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk benar-benar bisa benar-benar bisa berbuat dengan media itu. Ya akhirnya kita inilah yang harus menjemput, yang menjadi mediasi, jadi memediatori atau menjadi jembatan antara beliau-beliau itu dengan generasi yang sekarang. Jadi bagaimana konten mereka kita anggap sebagai sumber konten. Cuman bagaimana kita menyampaikan ke generasi sekarang ya dengan teknologi itu, ya kita yang harus berperan. Oke. Kami tangkap. Mungkin Kang Muhlisin, persoalan ini kan sebenarnya lebih dekat di struktur ya, dan sebagai LTNPW, apa upaya-upaya untuk menjembatani dan mengkemas sebuah potensi yang ada, tetapi mempunyai sisi kelemahan di medsosnya kan. Nah, apa upaya LTN dalam hal ini? Ya, karena kita sebagai mediasi tadi ya, mediator ya. Mediasi beda lagi nanti. Isme ya. Kita sebagai mediator para kiai kita, kita nggak mungkin sih Pak Yai jenengan bikin FB itu kayaknya nggak lucu. Nah, makanya kita yang pertama tentunya ketika ada pemikiran beliau, pemikiran dulu sebelum fatwa. Pemikiran dulu kita olah dulu, kemudian untuk menjadi petuah-petuahnya anak-anak, minimal dari santri-santrinya dulu, kemudian ke masyarakat. Ditambah kalau
kalau ada hal-hal yang urgensi gitu ya, baru kita minta fatwa dari beliau. Nah itu pun tentu prosesnya tidak sebentar ya, fatwa ya agak lama ya, karena perlu pertimbangan dan lain sebagainya hal. Lalu kita publikasi. Artinya kita sebagai media ini memfasilitasi dari yang apa sih yang diminta dari masyarakat tuh, kebutuhan masyarakat tuh apa gitu. Apa kemudian kita bikin daftar, kita bikin list ya apa ini dan sebagainya, kemudian coba kita mencari solusi kepada kiai-kiai kita gitu loh, sehingga masyarakat itu bisa mengkonsumsi yang seharusnya memang dia konsumsi gitu. bukan dapat dari yang lain yang tidak sesuai. Jangan sampai salah konsumsi. Nah, kalau makanan haram aja sudah ini kan mendarah daging, apalagi berita-berita yang haram juga sama saja, itu mendarah daging juga akhirnya maksiat juga nanti jadinya kan, jatuh di lubang yang salah gitu. Ya jadi seperti itu sih bagi saya. Ya, saya melihat di Aswaja ya terutama ya. Aswaja Dewata. Ya, Aswaja Dewata itu tidak hanya mempublikasikan sisi menariknya, tetapi juga ada cara-cara untuk memotivasi, ya kan, seperti kayak survei, gitu kan? Itu kan juga membantu semangat sebenarnya ya untuk para kiai lah dan beberapa teman-teman yang memang butuh dorongan untuk semangat ke sana. Jadi beberapa waktu lalu mungkin yang dimaksud sama Kang Wandi itu, jadi itu sebenarnya prosesnya memang ini kita ya, jadi dari analisa kita setelah 2 tahun ini kita bangun media itu Aswaja Dewata, kita melihat animo segmen para Nahdien Bali khususnya, ya mereka ternyata sangat antusias dengan apa yang coba kami sampaikan gitu kan, dan terlihat dari interaksi mereka di media sosial. Jadi seperti men-share, like apakah itu live streaming kita atau artikel-artikel tentang keaswajaan. Jadi itu juga sebagai penyemangat kita gitu. Jadi bahwa apa yang selama ini kita usahakan itu ternyata memang mendapat respon yang lumayan bagus. Nah, dari situ kita akhirnya membuat entah itu sebenarnya kita tidak mengajak awalnya, tapi mungkin mereka termotivasi. Jadi di akun media sosial mereka akhirnya berinisiatif sendiri. Jadi bikin pengajian, live streaming sendiri di majelisnya, atau bikin kegiatan-kegiatan yang bernafaskan keaswajaan itu selalu dimunculkan di media-media. Dari situ kita melihat, akhirnya kita mencoba untuk menyeleksi lah istilahnya dari beberapa segmen, ulama muda, kemudian putra, generasi muda, putri gitu kan. Jadi dan responnya cukup lumayan. Ya, alhamdulillah. Saya ingin bertanya lebih dalam soal kekuatan media kita lah di Nahdien. Kalau di struktur PW itu kan bahkan sampai LTN di tingkat kabupaten kan ada kan ya. Tapi kalau sampai ke kecamatan enggak ya? Belum ya? Sepertinya saat ini belum sih. Saat ini belum, cuman rencana ada dalam arah ke sana. Iya, arah ke sana ada. Sebenarnya mereka tanpa kita suruh bentuk LTN, mereka sebenarnya udah bikin media sendiri-sendiri. Kayak misalnya FB lah, misalnya FB itu udah banyak tuh ranting itu banyak. Iya. Itu sudah menjadi ini sih, menjadi bagian dari kontributor kita itu jadinya itu. Oke, mungkin di sini bisa katakan dengan jujur ya kita ya. Maksudnya LTN yang sudah terbentuk di kabupaten itu di mana saja dan yang perlu kita kembangkan di kabupaten mana Mas? Kalau di Bali ini ya, kita bicara Bali ya. Bali ini ada 9 daerah, 8 kabupaten, 1 kota. Nah, kalau kita lihat dari jumlah penduduk muslimnya, itu yang perlu kita perhatikan itu tentu Bangli dan Klungkung ya. Bangli Klungkung ya. Bangli dan Klungkung itu jumlah muslimnya kalah dibanding yang lain. Artinya lebih sedikit ya. Lebih sedikit. Artinya kalau misalnya untuk menggerakkan di sana untuk sama seperti kita itu perlu waktu, sama dan seperti proses, kabupaten lain gitu ya. Sama di kabupaten lain. Kalau yang lain saya anggap kayak Jemberana itu
luar biasa kan, udah banyak. Ya, karena banyak muslimnya. Ya. Denpasar juga luar biasa. Kalau saya sih dua itu. Paling Buleleng ini luar biasa sekali, banyak lagi. Iya. Oke, biar kita juga tahu ya, maksudnya Kang Dedi dan Kang Mulis ini kan sebenarnya orang satu ya, karena dulu kan sama-sama satu rahim. Satu rahim ya. Artinya pertanyaan yang saya pertanyakan ke Kang Dedi, sebenarnya Kang Mulis juga tahu, saya tanya ke Kang Mulis juga tahu. Sekarang bedanya saya hanya ngurusin PWNU, beliau MUI. Biasa. Enggak, maksudnya bagaimana sih proses pembentukan teman-teman di bawah? Ini kan pasti butuh waktu yang cukup lama. Nah, bisa diceritakan mungkin dari Kang Mulis dulu sedikit. Karena saya meneruskan ya sifatnya. Mestinya beliau dulu karena saya meneruskan. Terserah yang mana saja. Tapi enggak apa. Karena saya meneruskan. Jadi saya sudah menginventarisir dulu yang sudah ada. Oh iya. Iya kan jelas sudah ada. Yang belum ada baru menjadi PR. Iya betul. Nah, ini insya Allah Karangasem ini sudah siap. Karangasem sudah siap karena di sana ada jurnalis dari salah satu media lokal. Media nasional sih, kalau saya bilang sih dari Tribun sih. Ada udah siap. Kemudian dari Klungkung sih kita sudah komunikasi, cuman ya perlu lebih intens lagi. Nah, kalau dari satunya Bangli itu yang memang agak susah. Iya, Ubud itu maksudnya Bangli ya, Ubud ya. Gianyar. Oh, Gianyar, sorry. Nah, Gianyar itu sebenarnya ada di BMWC malah itu. Itu aktif sekali. Kayaknya perlu sentuhan. Nanti mungkin kita kesana. Ada Fatayat nggak di sana? Banyak. Nah, itu dia. Ada. Kayaknya perlu dibentuk Fatayat dulu. Sering live juga kan Fatayatnya. Oh, ada. Bisa Ada. lebih mudah kalau ada Fatayat. Ya, jadi ya karena LTN itu sifatnya kan struktural ya. Kita nggak bisa bentuk-bentuk sendiri. Jadi kita perlu peran dari bapak kita, dari Tanfidiah masing-masing daerah. Betul. Kalau memang siap, ya ayo kita bantu fasilitasi, mediasi dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau masih memang ada pertimbangan-pertimbangan lain ya kayak misalnya Buleleng ini sebenarnya sudah siap, cuman kemarin sempat saya tanya itu ada beberapa pertimbangan, salah satunya karena mau convert cap apa gimana gitu saya PC ya, PCNU. Sehingga kalau bentuk sekarang itu nanti akan ganti lagi gitu, nanggung gitu, jadi nunggu sekali. SK-nya cuma berapa bulan nanti. Tapi sudah siap secara keseluruhan. Oke, secara SDM itu sudah siap. Secara lembaga struktur mungkin masih belum terbentuk, tetapi kalau kita lihat perkembangan di medsos sudah ya. Jadi bukan lagi kita dari nol, sebenarnya tinggal ngumpulin aja waktunya. Nah, kalau yang dari nol ya tentu beliau sama Gus Oke. Gimana Kang kisah pilu mungkin waktu mohon izin ini Ketua saya bicara tentang LTN. Kalau kita bicara tentang LTN PB Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Bali ya kita tidak bisa lepas dari keberadaan Ustadz Taufik Maulana atau Gustama ya sebagai selaku ketua periode yang kemarin. Kami berdua memang waktu itu ya seperti kertas kosong gitu ya. Jadi karena LTN itu juga termasuk di Bali. Lebih dekat mungkin. Oh ya. LTN itu di Bali memang baru periode kemarin baru dibentuk gitu. Itu juga karena instruksi dari Ketum Kiai Said Agil Siraj untuk menggalakkan semua gerakan jihad media gitu. Jadi kan mengajak semua nahdien, semua struktur, semua kultural untuk berjihad di media karena memang situ medianya sekarang saat ini. Jadi waktu itu kami awalnya ya memang tidak punya peta, kosong. Artinya berjalan. Iya, kita mau kemana gitu, siapa lawan, siapa kawan gitu kan masih belum tahu kita. Jadi semuanya kawan ya. Waktu itu semuanya itu sekitar berapa 4 tahun yang lalu lah ya kira-kira ya, sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu itu otomatis di Bali waktu itu memang media Aswaja itu nggak ada sama sekali kan. Nggak ada sama sekali. Facebooknya aja nggak ada? Nggak ada. Jadi akun-akun yang mengatasnamakan ke-NU-an walaupun itu tidak struktural ya, itu nggak ada. Memang 4 ada tahun akun, yang lalu. 4 tahun lah. Ya. Jadi kalau media-media keislaman ada.
Tapi yang keaswajaan nggak ada gitu. Untuk Bali yang ya. kelaminnya jelas itu belum Iya. ada. Jadi bagaimana sebenarnya waktu kita diberi amanah itu website PWNU Bali itu sudah ada, sudah aktif, cuma memang tidak ada yang mengelola. Jadi waktu itu kita PR-nya memang kita fokus untuk mengelola website resmi PWNU Bali dulu. Oke. Nah setelah itu ya kita ajak teman-teman yang sekiranya punya potensi dalam gerak media ini, ya salah satunya Kang Mulisin. Kang Mulisin masuk di tahun keberapa? Oh, bareng langsung itu kita bentuk, langsung kita bentuk. Waktu itu kebetulan karena saya megang Ansor kan. Media Ansor juga sama. Sudah di Ansor. Iya. Media Ansor juga sama, sudah ada karena nggak ada yang ngerawat. FB itu kan seingat saya 5.000 orang kalau sudah daftar. Nah, tiba-tiba keblokir kan? Iya, kalau profil pribadi ya. Akhirnya kita bikin baru, kerjasama langsung sama LTN. Jadi Jadi kita sama-sama belajar. Gitu. Jadi kami memang melihat bahwa di internal dulu lah. Jadi Ansornya, Muslimat itu kita bikinkan waktu itu pelatihan. Pelatihan jurnalistik awal itu. Jadi itu langkah kita untuk menyaring minat-minat teman-teman yang berminat untuk lebih ini di media. Akhirnya kita bikin satu. Efektif akhirnya. Waktu itu lumayan. Jadi antusiasmenya tumbuh gitu ya. Antusias minatnya meningkat, walaupun memang seperti itu kan harus perlu follow up, perlu jam terbang juga gitu, perlu fokus. Dan setelah kita semakin dalam ya akhirnya kok nggak bisa dijadikan sambilan gitu. Karena memang media kita memang harus up to date, itu kuncinya ya, kuncinya. Jadi teman-teman yang ini akhirnya kita ajak bersama, yang kemudian kita bikinkan satu madrasah media. Nah dari situ baru kelihatan terasa sekali itu. Setelah madrasah media yang kita lakukan, outputnya sangat terasa setelah madrasah media itu. Itu yang akhirnya berkembang ke daerah-daerah yang sekarang sudah bisa dipetik. Beliau output madrasah media? Iya, peserta juga. Ya peserta ya panitia, peserta panitia. Ya waktu itu pokoknya siapa yang ini, siapa yang ingin, siapa yang peduli, gitu kita ajak bareng gitu. Madrasah media itu menurut saya memang langkah awal ya waktu itu ya. Yang benar-benar kita keluar waktu yang pelatihan awal itu kan untuk internal LTN gitu kan. Pelatihan jurnalis itu mohon maaf ya, saya bilang teman-teman tuh masih menganggap kayak seremonial aja. Iya, kayak membaca sudah datang sudah gitu. Padahal masih arahnya paradigmanya masih yang lama. Gitu kan. Gitu sih. Kedepannya madrasah media tetap mau dilanjutnya kan konsep itu apa gimana kalau di LTMPW? Kalau kita melihat dulu ya, kita melihat kebutuhan dari teman-teman dulu. Nah, kalau saya bilang pelatihan, saya yakin teman-teman sudah bisa. Tinggal mana yang perlu dikuatkan dulu. Nah, sehingga nanti ya kita lihat ke depan lah, apa yang perlu kita lakukan. Apakah madrasah media part 2 atau madrasah media tapi dikemasnya materinya berbeda dengan yang kemarin. Atau seperti apa yang jelas. Waktu itu 2 hari loh kita madrasah media. 2 hari ya? 2 hari. Iya, memang kalau pelatihan kan memang untuk pelatihan insya Allah ada. Nah, namun bagaimana konsepnya dan kapan itu nanti masih kita. Ya ini sharing di Badung itu juga sempat buat kan. Ya kan, kita udah buat konsepnya ya, nyontoh dari PW, LTN PW kemarin. Jadi materinya sudah kami siapkan. Cuma kita modelnya bukan LTN Badung yang mengadakan. Jadi ibaratnya, yuk kita punya produk nih gitu. Siapa yang mau yang butuh bekerja sama dengan kita siap datang. Tapi ya karena faktor terbentur Covid mungkin juga ya. Covid ini kan selain batas jam, keuangan mungkin kan. Tapi ya mungkin nggak tahu apakah faktor juga responnya masih kurang kencang, sampai sekarang belum terlaksana. Kalau saya sih tertarik yang tapi insya Allah nanti hari Minggu kalau nggak salah Ibnu ini luar biasa menurut saya, kencang sekali dia mau ngundang kita untuk pelatihan media, khusus untuk media.
Ya, kalau saya tertarik yang di Buleleng tuh, Mas Karim. Mudah-mudahan gimana Mas Karim? Beliau itu ada pelatihan boy. untuk Ansor. Teman-teman Ansor itu masing-masing langsung di depan komputer. Itu 2 hari juga itu. Nah, itu pelatihan media. Nah, itu menurut saya luar biasa ya. Itu efektif, kalau bisa ya? seperti itu ya. Jadi langsung praktek, langsung tidak ada materi aja gitu. Betul. Mereka langsung bisa aja. Iya, sebenarnya itu yang lebih makanya daerah kalau Buleleng nih banyak penulis-penulis tuh karena memang pemikir-pemikir semua kayaknya. Iya, kalau potensi kita sebenarnya tidak perlu khawatir. Cuma bagaimana ya? Kalau potensi saya selama ini ya, pengalaman saya sampai saat ini potensi itu berlimpah sebenarnya. Konten pun juga berlimpah gitu. Tapi tinggal apa? Pergerakannya. Iya, ini jadi apa namanya ya, semangatnya belum terimplementasikan gitu. Semangat sudah ada, cuman bagaimana mengimplementasikannya itu perlu dorongan. Ya, media itu kan bagian dari NU sebenarnya. Ya. Kapan sih sebenarnya geliat NU itu di Bali? Saya nanya Kang Didi ini sebagai apa ya? Karena Kang Didi kan sudah lama ya di NU. Jadi mungkin bisa merekam. Ya itu tadi jadi setelah kita lihat respon dari netizen Nahdien Bali khususnya, akhirnya kita berdua dengan ketua waktu itu Gus Tama, kita putuskan untuk kita mulai membentuk PC-PC di setiap kabupaten dan daerah. Ini pun juga karena output dari Madrasah Media itu sendiri. Jadi Madrasah Media yang kita lakukan itu diikuti oleh pesertanya tidak hanya dari Denpasar dan Badung, ada dari Gianyar, Buleleng datang, Jembrana juga datang. Ya, itu kan berarti menunjukkan bahwa responnya sudah dapat gitu kan. Nah, ya itu akhirnya kita putuskan untuk bikin PC-PC yang pertama kali ya Denpasar ya. Karena yang kita anggap paling siap waktu itu. Kebetulan juga dengan baru dibentuknya ya kepengurusan PCNU Denpasar waktu itu bersamaan dengan itu, setelah itu sekaligus kita bentuk PC LTN-nya. Nah, itu tahun berapa? Itu tahun 2017 akhir atau 2018 ya? Saya kurang ingat. Ya dari situ PC LTN Kota Denpasar mulai hidup juga akun-akun resminya. Setelah itu dari teman-teman alumni Madrasah Media itu akhirnya banyak yang meminta juga gitu. Gimana kalau ini ya, kami berdua waktu itu dan tim LTN PW waktu itu kita nanya ke tiap PC-PC itu teman-teman yang di daerah bagaimana kesiapan SDM-nya gitu kan. Jadi kan karena kita kasih kita gambarkan bahwa media atau LTN ini berbeda dengan lembaga-lembaga lain di NU karena pergerakannya juga harus seperti saya bilang tadi, harus update, harus terus memantau, harus siap setiap saat. Apakah itu counter statement atau yang lainnya. Nah, itu yang saya mintakan kesiapan dari teman-teman. Nah, setelah itu baru menyusul Tabanan, Badung, Jembrana. Jadi nomor 2 Tabanan dulu, iya. Tabanan dulu. Baru ketiga Badung. Jembrana dulu, Tabanan, Jembrana. Badung ini terakhir nggak tahu. Oh, Badung terakhir ya? Iya. Tahun berapa itu? SK-nya tahun berapa? 2019 tadi. Tapi kan persoalannya bukan siapa yang dulu dan siapa yang di belakang. Oh kan? Iya, betul. Tapi siapa yang lebih ngegas ya? Itu yang kita harapkan. Jadi memang itu harapan kita bahwa teman-teman di daerah ini saling berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ini sama sekaligus saling belajar. Kita semua orang baru di media gitu ya. Jadi kita tidak menganggap senior atau junior, kita sama-sama belajar dan yang paling penting adalah kreativitas. Kuncinya ada di situ. Jadi jangan sampai kita berhenti berkreativitas, berhenti beride, karena itu yang paling penting di media. Iya. Jadi saya tambahan ya, walaupun di LTN Badung ini masih belum melaksanakan madrasah media, maksudnya hasilnya itu memang benar-benar kerasa dan pengalaman
saya pribadi dulu itu juga masih aktivis media di pesantren di kampus, memang outputnya sangat luar biasa. Artinya pelatihan tidak sekadar teori tapi langsung praktek, dan yang paling penting itu memang pembinaan kan. Pembinaan yang paling dan ini sekarang mungkin menjadi PR besar Kang Mukhlisin sebagai ketua kan. Betul. Jadi istilahnya waktu itu kita membidani, jadi melahirkan gitu kan, membidani. Setelah lahir ya bayi masih lucu kan, gitu kan, tidak banyak tingkah polanya yang ini gitu kan. Nah ini sebenarnya lebih berat sekarang, karena merawat, membesarkan itu lebih berat. Iya betul. Tidak sesederhana waktu melahirkan gitu. Dan saya sangat Kang Mulis ini kan baru menjabat berapa bulan kan? SK belum tuh. Ya, maksudnya yang sebelumnya. Dari sebelumnya yang mana nih? Sebelumnya kan itu kan baru ada Denpasar, Jembrana, Tabanan kan ya? Iya. Tabanan lalu disuruh Badung. Ini belum di SK saja, karena Ngasem sudah terbentuk. Jadi kan Buleleng sudah siap. Buleleng sudah siap. Gerakannya sudah ada. Ya. Memang awal kendala di ini masing-masing. Kita ini awal kita ditunjuk ya, bahasanya ditunjuk nih. Jadi LTN itu diajukan. Ya. Kita perkuat internal, kemudian juga kita mencoba menjalin komunikasi dengan eksternal yang sudah ya lanjutkan. Nah yang belum ini coba kita sudah ada pandangan memang, kita sudah ngincar beberapa orang gitu kan. Nah, kemudian biar dia gimana, kita kasih nih kayak pemahaman. Awal dulu terbentuk LTN saya masih ingat. Orang tuh nggak tahu LTN itu apa. LTN itu apa? Nah itu menyebutkan aja susah. Jangan kan dulu Kang. Sekarang saya masih bertanya, LTN itu apa? Nyebutinnya aja susah. Saya nggak bilang lengkap bahasa Arabnya, langsung itu bagian publikasi gitu. Infokom publikasi. Ya artinya sebenarnya tanpa kita bilang bentuk LTN, jiwa-jiwa LTN itu sudah ada sebenarnya di mereka. Kita tinggal secara strukturalnya aja membentuk gitu. Jadi ya nggak terlalu susah juga ya. Mungkin ini apa kendala mendasar di artinya kan kita secara SDM sudah punya, sudah punya. Konten juga ada. Konten punya. Apakah ini faktor Bali yang memang kehidupan kerja lalu berefek pada menjadi salah satu kendala seperti kalau di Jawa kan mungkin SDM kita banyak, potensi juga banyak ya. Nah di Bali ini apa sih kendala mendasar yang dirasakan oleh para abang-abang ini dulu? Kang Mukhlisin yang dilihat. Kendala ya. Karena kita ini bekerjanya secara ikhlas ya, non profit. Artinya itu dianggap sebagai sampingan. Sehingga kita tetap mengutamakan apa yang jadi kewajiban kita, ya kerja, ya kuliah, ya apa. Nah, selebihnya baru fokus ke lembaga ya LTN itu tadi. Nah, jadi terkadang ada berita-berita telat dan sebagainya, itu saya juga tidak menyalahkan teman-teman juga, dimaklumi. Berbeda dengan yang di Jawa, karena di Jawa itu sudah dikelola secara profesional, sudah menghasilkan, sudah ada profitnya. Nah itu jadi mata pencarian tentu lebih intens lagi dibanding dengan kita yang di Bali ini sebatas pengabdian. Jadi kalau militansinya kurang kuat ya tetap aja akan dinomor sekian kan, tapi kalau sudah militansinya kuat ya insya Allah itu nomor 2 lah setelah bekerja kan. Mungkin ini Kang perlu berbagi apa sih yang sekiranya bisa membuat kita dalam mengabdi ini bisa totalitas. Karena kan kita sadari lah kalau kita bekerja kalau dibayar itu pasti semangat. Nah kita ini tidak dibayar, apa motivasi kita biar kita bisa semangat? Saya selalu sampaikan sama teman-teman bahwa kita ini sekarang ikut berjuang mendakwahkan Aswaja nanti ya, dan jangan khawatir bahwa ke depan bahkan sampai anak cucu kita akan didoakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Nah, artinya kita selalu tanamkan itu ya, kita tanamkan bahwa pokoknya jangan khawatir lah, jangan khawatir berjuang di NU itu tidak akan bikin kamu sengsara, dan insya Allah malah tambah barokah kan begitu. Itu yang selalu saya sampaikan, sehingga teman-teman juga insya Allah menambah girohnya lah, jadi lebih bersemangat gitu. Itu kalau dari segi pengabdiannya ya. Itu dawuh beliau kan ya. Nah, kamu di sini kan cukup lama di NU. Ada nggak itu sudah benar-benar dirasakan bahwa apa yang didawuhkan beliau itu sebenarnya dirasakan? Iya.
Ini berbicara ini ya, ada beberapa hal tuh kadang saya di luar nalar ya. Ternyata karena berjuang di NU ini ada aja yang ini ya. Contoh ada aja gimana? Ada aja. Apa kadang saya nggak minta tuh dikasih gitu, tapi saya butuh gitu. Oh iya. Ini Seperti kayak pribadi sih daunnya. nggak enak sih kalau saya sampaikan itu. Iya. Artinya adalah manfaat-manfaatnya itu yang memang susah untuk diceritakan, ya, susah. tapi saya memang sangat merasakan. Tinggal bagaimana nanti merasakan sendirilah, nanti rasain nanti aja. pasti ngerasain sendiri. Iya benar. Saya juga merasakan tapi nggak enak mau menyampaikan. Iya. Oke, apalagi saya Kang Deddy mau menjawab itu. Iya, ini tadi saya mungkin mau tambahin sedikit masalah kendala-kendala itu ya. Jadi apa yang disampaikan Kang Muhlisin, ketua kita LTN baru ini lengkap. enggak, maksudnya siap. itu emang mungkin tidak hanya di LTN ya, itu mungkin di lembaga-lembaga lain juga dirasakan gitu. Tapi khususnya untuk LTN yang lebih mendasar lagi menurut saya itu adalah mindset dan karakter. Jadi mindset bermedia teman-teman itu masih terkendala dengan karakter tawadu. Jadi seperti itu. Jadi karakter kesantriannya yang di rata-rata kan teman-teman ini kan alumni pondok gitu kan. Jadi kan ada karakter tertentu yang memang tidak pada awalnya gitu. Pada awalnya mereka merasa tabu untuk menyampaikan apa yang mereka tahu. Dan tertahan oleh itu budaya pesantren. Nah di situ, tapi di kemudian hari banyak ulama-ulama kita seperti contohnya Kiai Azain atau yang lainnya gitu, yang dalam sisi usia mungkin memang lebih muda dan mengikuti perkembangan media dalam sisi dakwah gitu ya. Itu malah akhirnya kita waktu beliau sempat ke Bali waktu itu kan dia menyampaikan bahwa ini harus diseriusin gitu. Pergerakan media ini memang harus sudah saatnya kita tidak boleh malu-malu lagi gitu. Jadi kita harus sampaikan ke masyarakat, tidak hanya masyarakat Nahdien internal NU, tapi juga lebih luasnya ke masyarakat umum bahwa kita harus kenalkan NU itu seperti apa, aslinya itu seperti apa. Jadi jangan sampai orang yang tidak mengetahui tentang NU, tentang Aswaja berbicara tentang Aswaja. Nah itu akan sangat bagaimana ya? Jadi kemungkinannya untuk salah memahami itu besar sekali. Kang Muhlisin, siap. Kita kan tadi bicara soal internal dan bagaimana membesarkan NU ya. Nah, tantangan kita kan sebenarnya bukan hanya mengembangkan, tetapi kita juga sedang berhadapan-hadapan dengan pihak-pihak yang ya anggaplah kalau mati itu lawan kawan kan, ada lawan kawan. Nah, di Bali sendiri dalam sisi ideologi nih, itu gimana dinamika dengan pihak yang selalu tidak dengan NU lah. Tidak sepaham. Ini pertarungan di udara maksud saya. Pertarungan di udara ya. Sejauh yang saya rasakan, entah itu megang di Ansor, megang di LTN itu lawan dari luar tuh malah nggak ada lawan menurut saya kalau di Bali. Nggak ada lawan. Justru lawannya itu malah dari teman-teman sendiri. Nggak, artinya beberapa hal itu memang kita berbeda pendapat dan sebagainya. Karena mindset yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Pemikiran. Setiap penulis itu kan apa yang mau disampaikan tuh tidak semuanya sama. Kayaknya itu yang PR lebih besar deh. Kalau dari luar gampang sih bagi saya. Kalau di Bali di Bali nggak gampang. Setiap kali ada yang masuk itu selalu kita memang ada sih sempat yang nyerang secara langsung ya. Waktu masih ingat kasusnya yang Ustadz Abdul Somad datang itu kan. Nah, itu kan sempat kenceng. Itu belum ada itu LTN. Sudah. LTN. Awal itu. LTN. Ada awal. Saya di sana, saya ikut nyerang itu. Tapi posisi sebagai Ansor. Lembaganya belum ada. Iya, tapi karena yang Ansor yang sering tersebut Banser. Medianya Ansor waktu itu. Jadi menurut saya Kang Muhlisin ini mempunyai dua kelebihan kan.
satu dia punya pengalaman di lapangan, Iya. tempur pakai tembak ya kan. Sekarang dia sedang di posisi bagaimana bertempur lewat angin ya kan. Iya. Jadi dua kemampuan ini. Kayaknya saya interupsi, ada 3 yang satu yang satu alam gaib. Oh iya. Iya. Aduh, ya. Ya itu sih kayaknya yang lebih berat malah menurut saya internal ya. Internal itu terkadang ada aja yang bikin kita itu karena berbeda jadi agak menjauh. Betul. Tapi alhamdulillah sih nggak lama ya karena sama-sama NU ya. Kalau Jadi balik kalau lagi. interaksi kita dengan masyarakat di Bali itu menurut saya sih tidak ada masalah gitu ya, offline maupun online gitu. Cuman kadang-kadang bukannya negatif sih, cuman tapi kurang kaya literasinya. Jadi kita selain kita tidak hanya melulu tugas kita tidak hanya melulu mengcounter sesuatu yang berseberangan dengan NU, tidak. Jadi kita juga menyampaikan literasi yang mungkin literasi ke-NU-an atau keaswajaan yang mungkin belum sampai di netizen awam atau masyarakat Nadiin kultural yang perlu kita sampaikan bahwa itu penting sebagai bekal mengamalkan apa yang pemahaman Aswajaan Nahdiyah itu secara lengkap. Jadi seperti biasanya di pengkaderan kan KMKNU atau PKPNU ditekankan bahwa tidak hanya amaliyah NU itu, ada fikroh, ada lokal. Nah itu harus semuanya harus lengkap gitu, harus lengkap. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya itu seperti yang kita lihat ada NUGL. Ya itu karena itu sebenarnya. Jadi bukan karena mereka ini enggak, cuman karena belum lengkap aja ininya, itu aja sih. Ya itu yang salah satu misi kita di media keaswajaan atau khususnya media-media online, kita sampaikan itu, menambah kekayaan literasi kita. Oke, jadi saya menambah, jadi kemarin saya sempat ngopi dengan salah satu pengurus di PB ya kan. Sebentar sih, beliau itu bilang begini, jangan sampai pengurus itu bukan mengurusi, tapi diurus. Nah itu kan banyak terjadi ya di kita, jadi pengurus tapi malah nggak ngurusi, malah diurusi ya. Ya itu tambahan. Klasik itu klasik. Dan yang kedua memang benar, literasi itu menjadi hal yang paling mendasar. Literasi keaswajaan ya. Kang Ulis bisa bicara di sini, Kang Dedi bisa bicara di sini, saya bicara di sini karena ini. Ya kan? Betul. Artinya buku itu ya ini salah satu alat ya, HP juga bisa. Tetapi yang paling mendasar literasi itu memang harus menjadi pegangan, apalagi di media ya. Apalagi di media. Kita punya wadah, kita punya kesempatan untuk itu. Jadi kenapa kita nggak maksimalkan kesempatan yang ada sekarang? Jadi kepada teman-teman semua, literasi diperkuat agar ya untuk pengembangan wawasan itu, dan kita tidak menjadi kagetan akhirnya. Betul, itu emang obatnya itu. Oke, berlanjut ke selanjutnya, kondisi di Bali ini khususnya, apa yang seharusnya kita yang paling fokuskan dalam hal publikasi kondisi Bali, apakah tentang kerukunan atau tentang masih keaswajaan lebih diperdalam lagi ya, kondisi gimana? Kalau sejauh ini ya saya melihat ya kerukunan juga termasuk, cuman kerukunan menurut saya sih sudah sekarang lebih stagnan ya, lebih sebelumnya kan ada radikalisme gitu. Sekarang lebih terkondisikan lah. Nah justru yang lebih diutamakan tuh di Bali itu tentang ini ya, tentang penguatan aswaja sih menurut saya. Penguatan aswaja sih. Jadi terutama untuk teman-teman yang di kuliahan itu ya, yang di umum itu, sehingga mohon maaf kalau saya sebut langsung liko itu gimana? Boleh apa enggak nih? Kalau nggak boleh sensor aja. Jadi biar tidak di kuliah itu kalau bisa diperkuat teman-teman entah itu paling tidak bisa menyaring lah, tidak semuanya buruk juga gitu ya, tapi ada harus yang perlu disaring gitu. Iya. Boleh ngaji, maksudnya boleh ngaji di mana saja. Cuman kalau bisa itu kita lebih memperkuat aswajanya dulu gitu. Jadi saya sering menjumpai teman-teman saya itu yang dulunya sama-sama saling yasinan bareng, tiba-tiba kuliah kok tiba-tiba nanya langsung, nggak ada dalilnya, ini kan kurang ajar gitu. Nah, sehingga itu perlu diperkuat lagi ya. Kalau zamannya anak-anak itu oke lah hanya sekedar ikut-ikut, tapi kalau sudah
sudah di tingkat ke menjelang mahasiswa, sudah saatnya atau mencari ke atas dalil yang lagi. benar gitu, Iya. bukan ikut kata-kata orang gitu. Iya. Sehingga tugas kita ya lebih mungkin aswajanya itu yang lebih ditekankan ya. Betul. Ke kulturnya itu. Kang Didi sama? Ya kalau konten, kalau saya bicara tentang Aswaja Dewata, kita punya tagline kan, melawat tradisi menjunjung toleransi. Itu memang tagline yang dari awal kita sudah bikin. Jadi itu sebagai pagar, sebagai pet, sebagai jalur kita. Jadi kita memang lebih akan fokus di konten-konten yang bernuansa itu, toleransi, budaya, tradisi. Jadi itu sih yang ini di Aswaja Dewata, khususnya berkaitan dengan Aswaja An-Nahdiyah. Oke. Karena memang ini ya, mungkin konten-konten yang itu banyak sekali yang belum sampai ke masyarakat. Nah ini penting Kang, ini kan nggak sampai itu. Kadang persoalannya bukan karena isinya, tapi kemasannya. Iya, ya kan? wadahnya. Nah, kemasan yang pengalaman yang bisa menarik ya, minat. karena begini ya, saya menambahkan kalau bahasa di lapangan itu kan banyak orang tidak kenal dengan NU. Ya. Ya kan, maksudnya ada lah beberapa. Tahu namanya aja, Iya. hijaunya aja. Bahkan kalau kita malah sebut ke imam-imam, ini madhabnya ini itu kan agak susah. Tapi ada jawaban yang cukup simpel. Ini Islamnya Gus Dur kan. Nah itu kan. Iya. Nah kalau di Bali sangat populer. Itu populer. Nah di media ini kan butuh kemasan. Iya. Nah kemasan yang perlu kita lakukan ini secara garis besar bagaimana? Siapa dulu ya? Iya kemasannya ya. Siapa dulu ya? Iya, jadi kan kalau bicara kemasan itu media kita kan sekarang sudah multimedia ya. Jadi platformnya sudah banyak sekali. Platform media online itu sudah banyak, dari semua media sudah ada, audio, video, grafis. Nah, itu memang harus kita manfaatkan semua gitu. Yeah. Jadi kita tidak bisa memilih gitu. Saya mau ini aja, ini nggak bisa, karena semua segmen punya minat ke platform apa gitu ya. Jadi ada segmen umur pun juga mempengaruhi. Jadi kayak dari umur belasan sampai umur 30-an tuh mereka lebih nyaman untuk lebih berminat untuk menyimak sesuatu di YouTube umpamanya. Kalau yang lebih sepuh mungkin lebih ke tulisan, lebih. Nah, itu kita harus isi semua. Platform itu harus kita isi semua. Jadi dan kita menyesuaikan segmen. Apakah itu dari sisi grafisnya, ataukah dari sisi kontennya sendiri, narasumber yang dihadirkan. Itu yang kita lakukan sekarang di Aswaja Dewata. Jadi kita membuka semua akun di semua platform. Oke. Itu. Kamu Lisin? Kalau saya sih lebih ke inovasinya ya. Kita harus ya. lebih kreatif lah gimana cara ininya. Kalau ngelihat perkembangan sekarang, dulu podcast nggak begitu terkenal gitu kan. Ketika podcast terkenal ya kita juga harus masuk ke sana gitu kan. Nah, sekarang ini akhir-akhir ini selama pandemi ini yang lebih terkenal teman-teman influencer ini, dia cuma sekedar berita, bukan berita sih, cuma dia kayak cuma nyuting gitu-gitu aja, tapi benar-benar ditonton dan menarik. Nah, kita coba ke arah ke situ dengan memasukkan unsur-unsur wajahnya. Nah, mudah-mudahan juga masuk ke ranah itu, ke masyarakat itu kan. Ya, artinya kita harus selalu berinovasi lah. Tidak bisa kalau cuma sekedar sama kayak kemarin itu. Tinggal SDM kita mampu kok sebenarnya. Jadi generasi teman-teman generasi Ibnu di Ansor itu anak-anak muda semua gitu, dan mereka sudah sangat siap itu untuk ini. Hanya saja bagaimana kita mengarahkan, mengajak, memotivasi itu aja. Secara teknis ya nggak akan berhenti ya. Teknologi ini kan berkembang terus. Jadi teknis itu kan akan berkembang terus. Jadi kita memang tidak boleh puas. Tidak boleh cepat puas untuk sudah gede, followernya udah banyak, udah ya itu klasik itu. Maksudnya penyakitnya itu yang bikin nantinya ini. Jadi kita harus jaga terus itu. Betul. Saya teringat waktu saya masih kuliah juga salah satu narasumber bilang ada penulis novel ya. Tapi dia menulis novel sejarah sebenarnya dijadikan novel. Kita tanya kenapa
membungkus ulang yang sebenarnya tulisan sejarah dijadikan novel? Jawabannya sederhana. Ya begini nih Mas, ibarat obat itu kalau dijadikan kapsul itu orang agak susah untuk menelan. Iya. Jadi Semua orang bisa. ya. Jadi kita mencari bagaimana obat ini tetap diminum orang, Iya. tapi mereka tidak takut. Bisa dijadikan sirup. Nah sama seperti saya membuat tulisan sejarah menjadi novel. Iya. Nah ini kan juga penting kita lakukan Iya. di media, Iya. mengemas dan menginovasi Iya. apa yang kita sampaikan. Oke, yang terakhir dari yang kedua yang ingin saya tanyakan. Dua dari atas dari bawah. Ya, jadi masih banyak sebenarnya. Jangankan yang tua, yang muda saja itu masih banyak termakan hoax. Oke. Yang pertama, yang kedua tidak bisa menyeleksi mana media atau website atau fanpage yang berruh aswaja. Nah, ini mungkin perlu kita jawab lebih detail. Untuk urusan hoax, saya coba ke Kang Dedi, dan urusan untuk bagaimana memilih media itu nanti ke Kang Mukhlisin. Mungkin dari Kang Mukhlisin dulu, bagaimana kita bisa memilih ini ruh aswaja, oh ini ruh yang lain gitu. Iya. Non aswaja. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa sekarang ini kita tidak kekurangan orang ngasih informasi. Oke. Yang mengedukasinya ini yang Oh kurang. iya, Nah, edukasi ya. Iya, jadi kita gimana biar orang tuh bisa memilih mana yang aswaja mana bukan, tentu kita kasih edukasi terus lah. Bahasanya kita kontennya itu benar-benar diperkuat untuk aswajanya, entah itu dari segi pemikirannya atau gerakannya, harokah, firqoh itu kan, dan juga sifat-sifatnya kayak tawasul, dan sebagainya itu. Nah, sehingga teman-teman tuh akhirnya akan bisa memilih, oh ini agak kalem nih, enak nih. Nah, dengan model seperti itu kan jadi bisa memilih, oh ini jelas nih. Nah, kalau yang model-model yang keras, kaku itu pasti dari sana kan gitu. Yeah. Itu salah satu cara aja sih biar teman-teman bisa ini. Yang jelas bagaimana kita bisa ngasih edukasi sih. Edukasi ya. Nah, edukasinya. Iya. Dan itu sebenarnya menjadi tugas di lembaga LTN ya, untuk bisa juga Iya. Iya, ada gerakan edukasi lah. Edukasi. Kalau menurut saya sih semua ya. Sosialisasi. Semua mungkin dari institusi pendidikan yang terendah. Dari ya kayak kemarin saya lihat itu apa RA. Nah, itu dikenalkan dari sejak dini gitu kan di LTN PBSan. Bagus banget itu. Itu termasuk langkah edukasi kan. Iya, artinya edukasi itu kan apa namanya? Jadi bisa benar-benar memilih mana yang sekiranya ini bisa diikuti apa enggak gitu. Nah, jadinya entah itu dari segi dalil kita perbanyak menurut ini dan sebagainya. Memang terkadang tulisan-tulisan dari NU sendiri itu ya bener itu imam-imamnya itu kayak kurang terkenal dibagi orang-orang yang nggak pernah mondok itu kan. Jadi kayaknya berat gitu rasanya itu baca. Jadi bersyukurlah orang yang mondok sebenarnya. Jadi kayak berat dulu, sedangkan yang sebelah itu kayak sekedar cuma satu ayat, satu hadis Iya. masuk gitu kan. Betul. Kita langsung di-share. Nah, itu jadi PR juga gimana kita bisa benar-benar ngasih. Di Bali khususnya Kang, website kita itu yang sudah dipegang teman-teman sendiri ada berapa? Baik, teman-teman siapa nih? Keseluruhan. Enggak sih, sebetulnya pertanyaan saya website yang sudah beruh aswaja. Di Bali Kita nggak ya? bicara yang mainstream ya. Dari data yang dipunyai LTN lah gitu. Ya, data LTN sampai ke tingkat bawah lah ya. Iya, sejauh ini yang sudah saya pantau itu tentu dari PWNU Bali ada, Oke. kemudian Ansor Bali ada, Aswaja Dewata jelas, Aswaja Buleleng yang baru muncul kayaknya kenceng Wah, juga. itu enggak sekali itu. Ya kenceng. Nupedia kalah, Pak. Nupedia kalah. Nupedia udah lebih dulu ya. Lebih dulu. Pertama itu setelah Ada NU kita juga, Kita online. Kita itu Tabanan ya? Tabanan. Ada NU Kota Denpasar juga. Ada. Terus Cuman di kayaknya Karangasem akhir-akhir ini juga belum ada. kelihatan. Karangasem Inspirasi Bali. Inspirasi Inspirasi Dewata. Dewata, sorry, Iya, Inspirasi Ini mana inspirasidewata.com. itu? Karangasem. Karangasem. Itu masih satu orang sih, tapi kenceng dia, luar biasa. Nah, itu udah yang mau jadi ketuanya nanti insya Allah. Nah, yang lainnya belum terpantau. Jadi kalau website itu PWNU Bali, PWNU Bali, Aswaja Dewata, Aswaja Dewata, NU kita, NU kita, NU kita itu yang Tabanan ya. Kita Tabanan. Inspirasi apa? Inspirasi Dewata di Karangasem. Iya. Aswaja Buleleng. Aswaja Buleleng, Aswaja Nupedia, Ansor Bali, NPD Ansor Bali. ansorbali.com. Lumayan sih, udah banyak. Iya. Jadi itu nama-nama yang
yang perlu kita ikuti dan kita perlu Khususnya dukung. untuk media Bali. Ya, Untuk media kalau di medsos Bali. mungkin sudah bertebaran ya, Iya, sudah banyak. sudah cukup banyak. Sudah banyak. Nah, sehingga itu juga pesan buat teman-teman yang admin medsos, kalau memang itu harusnya yang di-share gitu, yang sering di-share gitu. Iya betul. Nah, jadi Itu yang nggak cuma kegiatannya dia aja kalau bisa. dari tulisan-tulisan itu yang perlu di-share. Iya, dalam rangka menyampaikan Menguatkan, literasi, ya. Iya. literasi keaswajaan itu. Oke, Kang Dedi, soal hoax. Ini iya. kadang yang tua-tua juga. Iya, yang sebenarnya banyak, hoax kan? itu untuk sekarang. Yang tua-tua itu kalau di bukan Iya, yang tua-tua iya. maksudnya yang ya kalau di WA itu kan di Iya. share gitu itu kan Ya, itu sebenarnya ini untuk saat ini ya, kalau menurut saya sebagai pegiat media, hoax itu udah bukan masalah lagi gitu ya. Saya menganggapnya bahwa sekarang kita sudah harus secara otomatis sudah harus tahu lah gitu kan. Memang 3 atau 4 tahun yang lalu itu kan kita masih awam gitu ya. Oke. Di lalu lintas media online itu kan masih apalagi di sosial media kayak WA dan sebagainya. Ya itu mungkin sudah sempat kita mengalami hal-hal seperti itu. Cuman seiring jalannya waktu kan kita tahu tuh, otomatis ada identifikasinya kan. Jadi bagaimana sebuah tulisan yang diawali dengan ngeri umpamanya kayak gitu kan. Awas gitu kan. Nah, itu ke bawahnya itu ya kita sudah ini. Jadi sebenarnya tidak harus membaca seluruhnya sih. Jadi ada kriterianya ya. Iya, ada kayak ini ya, kayak identitas yang dibikin wah gitu. memang artikel atau tulisan-tulisan seperti itu memang dia butuh untuk dilihat gitu kan. Jadi memang clickbait itu yang clickbait itu sangat pengaruh. Jadi kalau orang sudah kena clickbait nggak usah baca, mereka sudah beropini. Tidak baca dalamnya pun mereka sudah bisa beropini. Nah, itu yang memang agak berbahaya. Cuman bagaimana kita tidak bisa ya bilang Pak jangan ini itu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan kita menyampaikan sesuatu dari kita. Betul. Jadi istilahnya kalau orang bilang kalau kita kurang tinggi bukan orangnya kakinya lawan kita yang kakinya dipotong biar sama, kita yang harus lebih tinggi gitu. Betul. Jadi kita tidak bisa menyalahkan yang di luar, kita harus introspeksi apa kekurangan kita, kenapa mereka mengkonsumsi itu. Berarti kan ada yang kurang dari kita. Kita sebagai yang bertanggung jawab ya dalam hal ini media, jurnalis, aswaja, ya itu yang harus kita lakukan. Itu jangan mencari kambing hitam lah gitu ya. Poinnya, karena itu nggak akan pernah habis gitu. Poinnya berkarya dan berkarya sebenarnya. Iya. Kita harus melampaui mereka. Iya. Jadi dari 2 persoalan hoax dan bagaimana kita bisa memilih media, sebenarnya solusi yang cukup efektif seperti yang menjadi perbincangan awal dan dari Kang Mulisin adalah edukasi. Ya kan, edukasi dan madrasah media mungkin menjadi salah satu pintu ya untuk kita awal. lebih memberikan pemahaman yang utuh. Kan tidak mungkin kita bicara hoax sekarang itu kan panjang sebenarnya. Iya, dan nggak akan ada habisnya. Nggak ada habisnya, tapi kita bisa mengenali itu lebih simpel. Salah satunya dengan kita mengadakan madrasah media dan pelatihan ya itu. Oke, yang paling terakhir sebelum kita tutup. Siap. Ya kan, ini yang paling terakhir sudah Kang. Jadi kan website kita sudah banyak dan lembaga LTN itu ya saya harus katakan dengan bangga, kita harus katakan dengan bangga bahwa kita sudah mulai aktif ya, dan kita sudah berjalan walaupun masih ada beberapa kabupaten yang perlu kita bentuk. Dan semoga bisa cepat terbentuk gitu kan. Kamu lisin kan tuh. Yakin saya bisa. Ngomong aja. Bisa itu. Ya, jadi kan kita sebenarnya ada 2 secara media, ada yang memang di struktur di kelembagaan, formal. Itu dan ada LTN, mungkin LTN Denpasar gitu kan. NU Kota Denpasar. NU Kota Denpasar itu kan secara kelembagaan. Tetapi kita juga mempunyai media yang tidak langsung terikat dengan lembaga gitu kan.
anggaplah itu sebagai media kultural, ya independen, tetapi ruhnya adalah ruh Aswaja. Nah, ini kan harus bersinergi, gitu kan? Ini kan harus bersama-sama, harus jelas. Nah, mungkin Kang Muhlisin memberikan bukan pendapat sih. Bagaimana sih kita biar kita harus saling kuat dan kita bersama-sama gitu, Bang. Kita ini sebenarnya awal media itu tidak ada hierarki ya, mau ngikutin siapa ya terserah. Harus independen sebenarnya. Jiwanya tuh jiwa jurnalis harus independen untuk seimbang. Oke. Cuman karena kita di LTN itu yang bentuk dan lembaga, maka kita harus sesuai dengan jalur struktural kan. Nah, kalau yang NU ya haruslah, bagi saya sih harus ngikutin yang dari NU dan juga mitra. Saya nganggap Aswaja Dewata, Aswaja Buleleng dan sebagainya itu mitra. Nupedia dong sebut juga. Nupedia. Nupedia. Karena saya Nupedia.id ya. Nupedia itu justru malah saya anggap itu media resminya LTN. Formal. Oh iya. Karena kita juga formal. Dua lapis kan. Namanya enggak tapi orang-orangnya di lembaga. Oke. Cuman nggak tahu nanti ya kalau sudah ini apakah tetap independen apa. Nah, ya. Artinya ya semua itu sebenarnya sama. Kita ini saling bersinergi. Iya. Kalaupun yang di luar struktural itu adalah mitra, sehingga kalau mengikuti struktural ya PWNU-nya harus sih, PWNU dan sebagainya dan LTN sebagainya itu harus diikuti dan sebelahnya itu juga perlu diikuti. Harus ada perlu sebagai garis penguat dengan sebagai penguatnya. Seperti itu sih kalau dari saya. Mungkin Kang Dedi jadi itu sebuah keharusan. Jadi untuk ini tidak berhenti sampai sini kan, masih ada lagi mungkin web-web lain yang akan muncul gitu. Dan kita berharap lebih banyak lebih bagus. Dan lebih banyak lebih bagus. Hanya saja bagaimana kita membuat itu menjadi sindikasi. Betul. Jadi kita bergerak bersama, berjuang bersama dengan garis-garis yang sudah dibentuk, yang sudah dibangun oleh para masyayikh, ulama. Ini sebenarnya tidak ada hal yang baru di media. Maksudnya kita hanya mengamplifikasi apa yang sudah ada. Konten yang sudah ada cuman kita rubah saja bentuknya. Siapapun boleh gitu. Tapi kan itu perlu pemahaman yang pas gitu ya untuk sampai ke penikmat, ke konsumen gitu, ke masyarakat. Nah, itulah perlunya kita, kenapa kita ber-NU gitu ya. Jadi ini sangat bagus untuk saat ini di Bali, rata-rata walaupun itu tidak formal atau struktural atau kultural, cuman pelakunya semuanya orang-orang pernah di struktural. Jadi kayak Aswaja Buleleng itu kan pelakunya atau pengelolanya teman-teman Ansor kayak gitu kan. Struktur juga sebenarnya. Sebenarnya sama saja, nggak ada yang perlu diiniin sih yang hal-hal seperti itu. Yang jelas kalau untuk saat ini sampai sekarang ya saya kira masih dalam jalur yang sama. Dan itu kita coba untuk tetap jaga dengan kita menjalin komunikasi terus, silaturahmi, mungkin nanti mungkin ada diskusi bersama. Jadi kita lebih fokus nanti perjuangannya ininya kemana. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu menjadi salah satu pesan yang terakhir untuk kita. Artinya bagaimana kita bisa bersama-sama ke depan. Kami ucapkan terima kasih kepada Kang Muhlisin yang sudah menyempatkan waktunya untuk. Saya sebelum ditutup mungkin saya mohon maaf dulu ya, tadi kan nyebutin media-media, takutnya ada yang nggak kesebut gitu. Takutnya ada, karena kayaknya beberapa Banom itu juga ada media sendiri. Iya. Yang saya tahu cuma Ansor aja karena dulu di Ansor. Ya, jadi perlu dipahami yang disebut itu hanya sebagian saja sebenarnya kan. Atau mungkin teman-teman yang di Banom-Banom lain bisa menghubungi LTN. LTN PW untuk kita menginventarisir. Ya, bisa menginventarisir, bisa saling berkomunikasi ke depannya. Betul, biar lebih tersistem dan kita bisa terorganisir. Oke. Kuat. Terima kasih kami sampaikan kepada Kang Muhlisin yang sudah menyempatkan waktu. Ini ibaratnya adik undang kakak atau anak undang orang tua. Alhamdulillah. Gak tahu nanti anaknya diundang juga gak ke orang tua ini. Dan ke Kang Dedi dari Aswaja Dewata, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sekali lagi semoga kita ke depan bisa lebih
lebih kencang, lebih kompak di udara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.